saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai cara pengujian kekerasan pada logam. Yang sebagai Anda ketahui bahwa pengujian kekerasan pada logam ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan spesifikasi bahan logam yang kita inginkan. Nah, ini pengujian kekerasan ini adalah kemampuan suatu bahan terhadap beban dalam perubahan yang tetap. Jadi kalau Anda pahami bahwa untuk pengujian kekerasan sendiri ini bisa kita ketahui setelah benda itu diuji. Jadi diuji, kita berikan gaya, tentunya gaya statis, lalu terlihat pola pembebanannya seperti apa, nanti otomatis akan terjadi deformasi. Nah, dari hasil-hasil ini akan kita dapatkan berapa kekuatan dari benda uji tersebut, dari logam yang kita uji. Nah, ini jadi tingkat kekerasannya ini didapat dari pengujian tadi ya. Nah, ini prosesnya ini biasanya kita akan seperti mencari validasi. Jadi bahan logam itu sudah kita ketahui sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi dari sifat mekanik, sifat fisik, sama bentuk strukturnya, sama komposisi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ini biasanya terdapat pada saat kita membeli atau kita melakukan pengadaan. Kita harus mengetahui spesifikasinya dari sifat mekanik, sifat fisik, sama struktur, juga komposisi unsur-unsur pembentuk dari logam tersebut. Baru nanti kita melakukan validasi dengan melakukan penguji untuk logamnya. Nah, proses pengujian ini sendiri ini terdiri dari 3 jenis. Dia ada yang bersifat destruktif, ada yang non-destruktif, ada yang metalografi. Nah, kalau untuk destruktif ini sendiri dia menimbulkan kerusakan pada benda yang diuji. Tapi kalau yang tidak merusak ini dia tidak ada tidak menimbulkan kerusakan ya. Jadi tidak menimbulkan kerusakan, itu perbedaannya. Nah, kalau untuk yang metalografi ini sendiri, ini biasanya memeriksa mengenai komposisi kimianya, unsur-unsur yang ada di dalamnya atau pembentuk strukturnya. Nah, ini contoh gambar yang sering kita temui. Biasanya kakak kelas kalian terdahulu itu mengunjungi lab teknik sipil ya, untuk lab uji tarik, uji tekan, uji kelayakan untuk aspal ya, dan berbagai macam ya, terus untuk bambu juga. Nah, di sini ini contoh gambar untuk uji puntir, uji tarik, uji tekan, lalu uji bengkok ya. Ini uji bending, bengkok. Nah, ini contoh-contoh untuk yang menggunakan non-destructive test. Nah, ini yang metode liquid penetran ini digunakan untuk menemukan cacat ya, cacat pada permukaan yang terbuka dari komponen yang solid. Nah, jadi ini biasanya caranya itu cairannya ini ditaburkan atau disemprotkan atau diletakkan pada permukaan yang diinspeksi. Nanti akan kelihatan cacatnya seperti apa. Biasanya dia nanti akan, untuk cairan itu akan masuk ke dalam seperti terbentuk lubang-lubang. Nah, itu berarti dia cacat ya. Lalu menggunakan metode partikel magnet. Partikel magnet ini dia untuk menemukan cacat permukaan ini sama di bawah permukaan. Jadi dia menggunakan ferromagnetik. Jadi nanti memagnetisasi. Nanti biasanya kalau seandainya
terjadi magnetisasi yang kuat, berarti dia ada terdapat rongga pada permukaan tersebut, berarti dia semakin jelek ya. Lalu kalau menggunakan arus eddy ini dia menggunakan elektro, namanya juga elektro. Kalau ini kan dia langsung partikel magnet. Biasanya partikel magnet kan dia serbuk-serbuk, terus kita letakin kalau waktu masih kecil itu kita letakkan di atas kertas, nanti pas waktu ada magnet di bagian bawahnya dia akan bergerak mengikuti. Nah, kalau seandainya semakin kuat itu makin keropos, berarti logamnya. Nah, sedangkan untuk yang arus eddy ini dia menggunakan elektro, menggunakan arus listrik, namanya juga elektro ya. Jadi dialirkan pada kumparan, jadi nanti dia membangkitkan medan magnet di dalamnya. Nah, ini dikenakan pada benda logam yang akan diinspeksi sehingga dia membangkitkan arus eddy. Nah, arus eddy ini dia menginduksi adanya medan magnet. Jadi nanti dia akan berinteraksi pada kumparan dan mengubah impedansi bila ada yang cacat. Impedansi ini itu satuannya ohm, dia menolak adanya arus bolak-balik. Jadi kalau seandainya dia terdeteksi adanya medan magnet dan impedansi, berarti dia ada cacat pada logam tersebut ya. Lalu pengujian penyinaran menggunakan sinar X, sinar gamma atau sinar neutron. Nah, ini biasanya dilihat dari absorpsi sinar oleh rongga serta kepadatan di dalam benda. Nah, ini akan menentukan apakah logam itu cacat atau tidak. Jadi ditunjukkan juga dari intensitas cahaya, ini bisa ketahuan ya. Kalau seandainya Anda pernah menggunakan proyektor, di situ ada intensitas cahayanya ya, sama absorpsi sinarnya. Lalu pengujian ultrasonik. Nah, ini pengujian ultrasonik ini gelombang suara. Jadi dirambatkan pada spesimen uji dan sinyal yang ditransmisi. Nanti diamati, dipantulkan, lalu diamati dan diinterpretasi. Nah, ini frekuensinya biasanya ini sampai 0,5 plus minus 20 MHz ya. Nah, suara ini akan terpengaruh jika ada void, retak atau delaminasi pada material. Kalau seandainya dia ini jadi akan berpengaruh. Jadi kalau seandainya suaranya ini tidak lagi sesuai dengan frekuensinya, berarti ada void, retak atau delaminasi. Lalu yang pengujian radiografik ini metode non-destructive test untuk menemukan cacat, ini menggunakan sinar X sama gamma juga ya. Jadi ini dia menembus material yang diperiksa. Nah, ini contohnya ya, ini menggunakan liquid, jadi disemprotkan, nanti akan terlihat ya bagaimana apakah ada cacat atau tidak. Lalu ini yang menggunakan arus eddy, dia dihubungkan dengan listrik ya, yang elektro, lalu akan terjadi kumparan ya, lalu terjadi magnetisasi. Ini akan terlihat pada layar. Lalu ini partikel magnet. Nah, ini partikel magnet. Ini untuk yang sebagai bagian. Jadi nanti kalau sana terjadi rongga atau kuat, maka dia akan terjadi perbedaan ya dari segi kekuatannya. Lalu ini menggunakan sinar yang penyinaran, contoh penyinaran. Ini radiografik ya, menggunakan radiografik juga terbaca pada layar. Ini yang menggunakan ultrasonik. Lalu kita ke pengujian kekerasan logam. Ini bisa dilakukan beberapa, ada 3 diantaranya ya, dengan cara mekanis statis. Ini ada Rockwell, ada Brinell, sama Vickers.
Ini semua berdasarkan penekanan. Seperti apa Rockwell, Brinell, dan Vickers itu? Nah, ini kita lihat, ini ada Ruji Rockwell. Ini sebenarnya dari 3 tadi ya, Rockwell, Brinell, dan Vickers ini semuanya sama ya untuk penekanan menggunakan indentor. Nah, indentornya ini berbeda-beda antara Rockwell, Brinell, sama Vickers. Kalau untuk Rockwell sendiri, ini dia indentornya ini berupa kerucut ya. Jadi kerucut, ini indenter, ini kerucut ya. Jadi harusnya kerucut, terus nanti yang ininya yang ada diameternya, ini yang merupakan diameter. Jadi nanti diameternya ini bervariasi, bisa 10, 5, 2,5 atau 1 mm. Ini standarnya ya. Ini indenternya kerucut intan. Jadi nanti ini tidak membutuhkan kemampuan khusus karena nanti hasilnya ini langsung terbaca. Harus diingat, dari ketiga pengujian kekerasan ini permukaannya yang diuji itu harus rata, bersih, untuk bisa dilakukan pengujian kekerasan ya. Nah, ini indentornya, ini permukaannya yang rata dan bersih. Nah, ini diberikan minor load, beban minor, lalu ini minor load sama major load menjadi total. Jadi nanti dapatkan minor loadnya selisihnya berapa. Lalu ini merupakan uji Brinell. Nah, uji Brinell ini dia menggunakan indentor bola ya. Baru ini benar-benar bola. Kalau tadi dia kerucut. Diameternya sama ya, 10 mm, 5 mm, 2,5, bahkan 1 mm ya. Jadi nanti ini ditekan sama seperti tadi tekan. Ini bolanya ini merupakan bola baja krom ya. Ditekan, nanti dia menyisakan lekukan, bekas lekukan. Itulah yang nanti akan kita ukur dan kita analisis ya. Jadi ini disingkat Brinell Hardness Number atau HB atau BHN. Jadi nanti ini beban yang diberikan, terus diameter indentor yang digunakan, diameter bekas lekukan ya. Lalu ini adalah uji Vickers. Nah, uji Vickers berbeda ya. Tadi kerucut, terus bola. Sekarang ini dia berupa piramid diamond. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi Brinell, Rockwell itu kerucut, Brinell itu dia bola, sedangkan Vickers itu dia piramid diamond terbalik ya. Sudutnya itu sendiri dia 136 derajat nih ya. Ini 136 derajat. Nah, ini kalau kita menghitungnya itu nanti dia beban yang diberikan di panjang diagonal rata-rata hasil indentasi. Nah, ini berbeda yang sering kita temui untuk biasanya karena kita gunakan ya. Jadi baja tarik. Jadi kita menggunakan pengujian tarik untuk menguji kekuatan dari baja. Nah, baja ini juga sering digunakan untuk menguji baja tulangan untuk beton ya. Ini sering kita lakukan, ini sebagai standarnya yang harus kita penuhi untuk melakukan validasi dari baja yang sesuai spesifik yang kita inginkan. Nah, ini biasanya nanti yang akan tertarik itu bagian tengahnya ya, bagian tengah dari batang. Dia akan menerima tegangan sampai gaya tertentu, beban tertentu, dia akan melalui leleh, lalu dia akan terjadi putus ya. Nah, di situ nanti akan kita berikan hasil pengujiannya berupa kurva untuk mengetahui kekuatan tariknya ini. Jadi ada kurva tegangan dan regangan. Jadi ini nanti akan kita ketahui nih kekuatan maksimum berapa ya.
tegangan luluhnya berapa, regangannya berapa, dan serta pengurangan luas pengampangnya. Ini rumusnya sendiri ya, tahu ya, tegangan ini sama dengan gaya dibagi luas penampang awal. Beban ini untuk per diagram regangan, tapi kalau seandainya untuk yang maksimum maka ini diganti PU ya. Kita lihat ya, untuk diagram tegangan regangnya sendiri ini bergerak dari 0 secara linier bergerak, terus dia mengalami leleh ya, yield, lalu dia tetap bergerak sampai dia ultimate. Nah, ini ultimate, lalu mulai terjadi kerusakan ya, retak sampai dia hancur ya, fracture. Jadi ultimate fracture ini, sedangkan ini adalah regangannya. Jadi kita bisa hitung regangannya berapa ya. Nah, ini untuk pengujian struktur mikro, ini non destruktif juga ya. Jadi kalau seandainya kita lihat secara kasat mata tidak akan terjadi perbedaan, sepertinya semuanya sama. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop logam, ini akan terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, ini untuk pengujian struktur mikro ini benda kerjanya sama ya, harus rata, terus datar. Nanti digosok ini menggunakan amplas dari kekasarannya yang nomor amplas kecil sampai yang besar. Jadi yang paling halus ini berat nomornya itu paling besar justru ya. Nah, ini contoh dari pengujian struktur mikro yang menggunakan mikroskop ya. Ternyata terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Ini besi cor malleable, besi cor kelabu, nodular, ini besi cor putih ya. Struktur lasannya itu ini struktur lasan, kalau ini bahan karat austenite. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ini nanti Ibu akan memberikan bahan bacaan sebagai pengkayaan ya, selain yang Ibu berikan secara singkat ini, mohon nanti dibaca nanti sebagai bahan untuk pengetahuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.